Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iklir Imaro. Teman-teman di sini bisa panggil saya Kak Iklir. Saya selaku fasilitator yang akan mendampingi teman-teman dalam diskusi terkait kekurangan energi kronis pada wanita usia subur yang berkaitan dengan fenomena anoreksia. Tapi sebelum itu kita akan melakukan game terlebih dahulu. Nama gamenya Gizi Game. Teman-teman mau ya kita melakukan game terlebih dahulu? Mau. Jadi Gizi Game ini adalah game yang melatih konsentrasi kita. Jadi misalnya pada orang pertama akan menyebutkan kata gizi sebanyak 1 kali. Orang kedua gizi sebanyak 2 kali. Orang ketiga menyebut kata gizi sebanyak 3 kali. Kemudian keempat 4 kali. Kemudian kita akan lanjut dalam putaran selanjutnya. Kembali lagi ke orang pertama. Tetapi kita akan menyebutkan dengan gizi sebanyak 5 kali. Terus kemudian orang kedua 6 kali. Orang ketiga 7 kali. Begitu seterusnya. Teman-teman dapat dipahami? Bisa. Tapi dengan menyebutkan kata gizi kita juga diiringi dengan gerakan. Gerakannya seperti ini. Seperti ini. Apakah teman-teman bisa memahaminya? Bisa. Jadi akan saya contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya 1 kali penyebutan gizi. Gizi. Jadi gizinya berada di akhir ya. Untuk 2 kali gizi. Kemudian untuk yang 3 kali gizi. Kemudian untuk yang 4 kali gizi. Kemudian yang untuk 5 kali gizi. Terus kemudian selanjutnya seperti itu. Teman-teman di sini sudah dapat memahami gamenya ya? Sudah. Oke, langsung saja kita akan mulai dalam hitungan ketiga. Dimulai dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Kemudian kembali lagi kepada orang pertama. Oke, 1, 2, 3. Gizi. Jadi seperti itu ya. Kita tadi adalah putaran percobaan. Kita akan mengulanginya lagi. Ketika sudah gagal konsentrasinya maka game berakhir. Oke, kita mulai lagi dari orang pertama. 1, 2, 3. Gizi. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi game kita sudah berakhir ya teman-teman. Bagaimana semangat teman-teman sudah semakin membara? Sudah. Oke, setelah kita melakukan game, jadi di sini semangat teman-teman sudah semakin membara ya. Oke, langsung saja kita masuki topik diskusi kita pada malam hari ini, yaitu kek. Di sini teman-teman sudah ada yang tahu nggak sih apa itu kek? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat, Kak. Dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mehilda Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Usia saya 21 tahun. Kek menurut saya merupakan salah satu kondisi malnutrisi di mana seseorang tersebut menderita kekurangan makanan secara kronik atau menahun seperti itu, sehingga timbul beberapa gangguan kesehatan atau masalah kesehatan. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Saudari Mehilda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin berpendapat, Kak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Perkenalkan sebelumnya, saya Alivia Zahra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Usia saya 21 tahun. Nah, di sini saya izin menambahkan jawaban yang telah diutarakan oleh Mehilda bahwa kek itu bisa terjadi disebabkan karena kekurangan gizi. Nah, kondisi kekurangan gizi ini bisa disebabkan juga karena mungkin faktor ekonomi, sehingga untuk akses pangan yang bergizi itu sulit seperti itu. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena faktor psikososial seperti penampilan tubuh. Ini seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Alivia. Oke, jadi saya rasa teman-teman di sini sudah dapat memahami apa itu kekurangan energi kronis atau KEK. Baik, untuk menambah kajian diskusi kita pada malam hari ini, kita akan menonton video bersama terkait dengan kekurangan energi kronis.
Pemirsa, saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan dan fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Masyarakat terutama para remaja mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk bisa menurunkan berat badan mereka dan menyebabkan anoreksia. Memiliki tubuh ideal adalah harapan setiap wanita. Saat ini tubuh kurus dianggap sebagai syarat mutlak kecantikan. Fenomena ini diperkuat dengan sejumlah iklan yang selalu menggunakan wanita bertubuh langsing. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama para remaja, mudah terpengaruh hingga menempuh cara ekstrim untuk menurunkan berat badan hingga menyebabkan anoreksia. Anoreksia adalah satu masalah kesehatan di mana pengidapnya terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan sangat takut jika terlihat gemuk. Untuk membuat tubuh mereka tetap kurus, penderita anoreksia akan berusaha keras membatasi porsi makan seminimal mungkin dan berolahraga secara berlebihan. Beberapa dari mereka bahkan akan berusaha memuntahkan kembali makanan yang telah dikonsumsi. Penderita anoreksia akan terus merasa gemuk walau bobot tubuhnya sudah di bawah standar. Dan jika tidak ditangani secara cepat, maka akan berakibat fatal. Yang paling pertama dikena adalah bagian dari tubuh kita yang berkembangnya cepat. Jadi mulai rambut, rontok, saluran cerna, gampang diare, kulit tipis ya, jadi artinya lebih gampang luka. Demikian juga dengan lidah, sariawan, gampang terinfeksi, dan pada saat itulah orang-orang itu akan mendapatkan penyakit-penyakit tambahan infeksi lain gitu sebagai bonusnya. Dan bagaimana menjaga penampilan namun tetap sehat dan cantik? Justru lagi ngalangsing, Mbak. Saya lagi gemuk. Saya gemuk. Aduh, saya lagi kan biasa 48 kilo, ini 51 kilo. Jadi cuaca yang dingin gitu, jadi makannya banyak. Saya nggak kontrol dan jarang olahraga. Nah, sekarang udah mulai lagi mau ngurusin badan. Aku kalau jaga badan sih paling olahraga. Itu aku selalu treadmill, terus juga makannya dijaga juga. Terus banyak minum air putih gitu. Soalnya kan aku suka makan yang minyak-minyak. Diet gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah-buahan dan sayur atau food combining adalah cara terbaik untuk menjaga berat badan. Cantik tidak harus kurus. Ada hal yang jauh lebih diutamakan, yakni kesehatan fisik dan psikis. Ajeng Widuri, Suryadi, MNC Media, Jakarta. Oke, jadi fenomena tersebut dinamakan dengan anoreksia. Boleh dong kita sharing-sharing terlebih dahulu, apa sih anoreksia ini? Dipersilahkan. Ya, izin menjawab ya Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filza dari FKM UNED. Usia saya 21 tahun. Menurut saya fenomena anoreksia itu sekarang itu marak ya terjadi ya, apalagi di kalangan remaja. Karena remaja zaman sekarang itu memiliki pandangan kalau body goals itu ya harus kurus. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih kepada saudari Filza. Mungkin ada tanggapan lain? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahrani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Menurut saya, anoreksia itu adalah suatu keadaan gangguan makan yang ditandai dengan penurunan berat badan secara drastis. Seperti itu, Kak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Berdasarkan dari video yang telah kita saksikan bersama, saya menyimpulkan bahwa tubuh yang kurus itu merupakan standar kecantikan yang saat ini tengah berkembang di masyarakat. Jadi tentunya banyak wanita yang mudah terpengaruh menempuh berbagai cara yang ekstrim seperti itu untuk bisa menurunkan berat badan sehingga bisa mencapai standar kecantikan yang tengah berkembang di masyarakat tersebut. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain? Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Benar, saya menambahkan dari saudari Zahra, yang mana wanita itu memiliki resiko yang tinggi untuk terkena kek atau karena anoreksia ini. Diperparah lagi dengan adanya iklan-iklan kecantikan menggunakan model-model wanita yang berpenampilan kurus langsing. Bukan hanya model, tetapi juga aktor-aktris yang mungkin menjadi role model bagi mereka. Penderita anoreksia ini jadi takut gitu akan terlihat gemuk, sehingga mereka itu
membatasi asupan makanannya dan melakukan olahraga berlebihan seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, jadi menurut teman-teman di sini salah satu faktor utama anoreksia adalah penampilan atau kecantikan, sehingga seseorang itu merasa takut apabila tubuhnya itu gemuk seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Dipersilahkan. Izin menanggapi ya. Kalau menurut pandangan saya, kalau kita ingin memiliki tubuh yang ideal, ya kita harus melakukan usaha ya. Dan usaha yang dapat kita lakukan yaitu seperti kita membatasi makanan dan berolahraga. Jadi ya menurut saya hal itu ya wajar-wajar saja ya, karena itu merupakan bentuk dari usaha yang memang ya perlu kita lakukan untuk mencapai body goal seperti yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Filza menyampaikan apabila kita ingin tubuh kita atau penampilan kita itu baik, bagus dilihat orang lain, kita harus melakukan pengorbanan. Jadi menurut Saudari Filza, hal tersebut merupakan hal yang wajar-wajar saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi dari Saudari Filza? Dipersilahkan. Baik, izin menanggapi dari pernyataan Saudari Filza. Menurut saya memiliki tubuh yang ideal itu memang sangat penting. Namun tubuh ideal di sini itu tidak selamanya harus kurus. Tubuh ideal yang dimaksud adalah ketika kita berhasil mempertahankan berat badan dengan tetap menjaga asupan gizi kita. Nah, berat badan yang ideal itu menjadi indikator bahwa kita berhasil menerapkan prinsip hidup gizi seimbang. Nah, ketika berat badan kita ideal, kita akan sehat. Nah, ketika kita sehat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Ya, saya ingin menambahkan Kak, saya sependapat dengan yang dikemukakan oleh Saudari Farhani, bahwa berat badan ideal itu merupakan bisa dijadikan indikator kita itu dalam kondisi yang sehat, seperti itu, tubuh kita dalam kondisi yang sehat, sehingga tentunya kita di masa yang akan datang bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berdasarkan apa yang telah disampaikan teman-teman, tubuh dengan penampilan yang bagus, yang baik, yang istilahnya enak dipandang orang lain itu di mana tubuh kita itu kurus. Mungkin ada yang menyebutnya seperti itu. Namun tubuh yang sehat itu tidak selamanya kurus. Berdasarkan apa yang telah disampaikan teman-teman tadi, untuk mencapai tubuh yang sehat atau berat badan yang ideal, kita harus mempertahankan berat badan ideal itu sendiri, yaitu dengan menerapkan prinsip gizi seimbang, salah satunya itu dengan aktivitas fisik. Lalu bagaimana menurut teman-teman keterkaitan antara cake dan juga fenomena anoreksia ini? Saya izin berpendapat Kak. Dipersilahkan. Menurut saya sendiri, untuk keterkaitan antara cake dengan anoreksia ini adalah seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa penderita anoreksia ini akan membatasi konsumsi asupan makanannya untuk menjaga tubuh tetap ideal. Berarti asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh ini juga akan berkurang, seperti karbohidrat, energi, lemak, protein, dan zat gizi lainnya. Nah, kondisi ini yang dapat menimbulkan cake atau kekurangan energi kronis, seperti itu Kak. Terima kasih Saudari Mehilda. Baik, jadi di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa fenomena anoreksia ini memiliki keterkaitan dengan kejadian cake. Lalu bagaimana teman-teman menyikapi hal tersebut? Dipersilahkan. Baik Kak, saya izin berpendapat. Dalam menyikapi hal ini, tentunya kita harus tetap berpegang pada prinsip gizi seimbang. Apabila kita menginginkan berat badan yang ideal, maka kita harus mengimbanginya dengan aktivitas fisik minimal 15-30 menit per hari. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Fahrani, bahwa tentunya kita harus tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi yang cukup, sehingga kebutuhan gizi kita terpenuhi. Nah, di sini asupan gizi yang cukup itu berpedoman pada isi piringku, di mana untuk pembagian porsi makannya itu adalah 2/3 makanan pokok, 2/3 sayur, 1/3 buah, dan juga 1/3 lauk pauk. Dan tentunya untuk asupan makanan kita ini harus juga diimbangi dengan aktivitas fisik untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi menurut teman-teman di sini untuk menjaga berat badan itu ideal, kemudian tubuh kita itu tetap sehat, kita harus menerapkan
prinsip gizi seimbang seperti memenuhi kebutuhan asupan gizi, kemudian juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Baik, mungkin dari diskusi kita pada malam hari ini, apa saja yang dapat kita garis bawahi dengan adanya fenomena tersebut? Dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak. Izin berpendapat. Menurut saya, intisari dari diskusi kita kali ini yaitu ternyata kesehatan itu penting ya. Memiliki tubuh ideal itu memang keinginan semua orang. Namun, kita tidak boleh mengesampingkan asupan gizi seimbang kita. Dan untuk mencapai berat badan yang ideal, kita itu dapat melakukan aktivitas fisik. Karena dengan melakukan aktivitas fisik itu, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit di kemudian hari seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa fenomena anoreksia ini memiliki keterkaitan yang sangat penuh dengan kejadian kek. Namun kita tidak boleh mengabaikan begitu saja fenomena tersebut karena dapat berdampak pada kurangnya asupan gizi dan juga keberlangsungan hidup dari wanita usia subur. Oleh karena itu kita harus lebih concern pada pemenuhan asupan nutrisi yang cukup. Tentunya diimbangi dengan aktivitas fisik dalam menyikapi fenomena anoreksia ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita terkait dengan fenomena anoreksia. Saya selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.